A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua ini selalu menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kesyukuran. Dan sebaik-baik cara syukur kita kepada Allah adalah dengan memperbanyak ibadah kita. Dan ketika kita beribadah, ibadah yang terbaik yang kita lakukan adalah ibadah yang sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan terpenuhi segala syarat sah dan rukun-rukunnya, terhindar dari segala hal-hal yang membatalkannya. Dan itulah kenapa kita tetap mengkaji masalah-masalah fikih ibadah, agar di dalam pelaksanaan ibadah yang selalu kita lakukan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, umroh dan haji kita, dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Karena apapun ceritanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ibadah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ibadah. Artinya ibadah yang gagal, ibadah yang batal. Dan kalau ia sudah batal, maka tidak bisa dihitung sebagai sebuah pelaksanaan ibadah. Contoh, misalnya seseorang melaksanakan ibadah haji, dia berangkat dia ke sana, tapi dia nggak wukuf di Arafah, padahal wukuf adalah bagian dari rukun haji. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Udah sampai dia di sana, udah tawaf dia, udah sa'i dia, tapi dia nggak wukuf. Apakah dia bisa dikatakan sebagai orang yang telah melaksanakan ibadah haji? Tidak, walaupun sampai sana dia, walaupun pulang, saya pulang, tidak bisa dikatakan sebagai haji. Dan dia masih tetap harus dan wajib melaksanakan ibadah haji. Jadi belum selesai kewajiban dia. Kenapa? Ada yang tak dilaksanakan dari rukunnya. Seseorang melaksanakan ibadah sholat, sudah 4 rakaat ini, tahiyat akhir, menjelang salam buang angin dia, tus. Batal tak sholatnya? Batal. Belum salam dia, udah batal. Apakah dia wajib mengulangi sholatnya? Wajib, karena dia belum dihitung melaksanakan sholat. Udah rakaat 4 Ustaz, udah tahiyatul, tinggal salam, ini belum. Salam ini belum. Dia tetap masih wajib sholat. Makanya kita tidak usah cerita, yang penting kita ibadah, diterima atau tidak kita serahkan semua kepada Allah. Jangan cerita itu dulu kita cerita dulu syarat sahnya terpenuhi, rukunnya dilaksanakan, hal yang membatalkan tidak kita kerjakan. Itu baru boleh cerita kita, kemudian kita kembalikan kepada Allah, diterima atau tidak ibadah kita. Itu dia. Tapi kalau itu belum selesai, tidak usah cerita diterima atau tidak. Tidak diterima, selesai. Fikih itu tegas, hukum dia. Tak diterima. Kenapa? Tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi dilaksanakan rukun-rukunnya, ataupun terjadi hal yang membatalkannya. Jadi kalau dalam bicara fikih kita, dalam pelaksanaan ibadah,
dia harus terpenuhi syarat dan rukunnya, terhindar dari hal yang membatalkannya. Itu kenapa kita mengkaji fikih. Dan inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengaji fikih itu sebenarnya kita sedang mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang mengkaji sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja bentuknya nggak langsung qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, begitu. Kalau kaji fikih itu dia sudah sudah diekstrak, ya, macam jus, ya, macam jus. Sudah di blender dia, sudah di juicer dia. Sari pati jusnya, inilah fikih itu. Para ulama yang meraciknya dari buah ini, dalil ini diracik, disajikan dalam bentuk pengajaran yang sistematis. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kepikiran kalau kita belajar tentang fikih sholat, lalu dikasih sama kita kitab Sahih Bukhari, kasih kita Sahih Bukhari, belajarlah fikih sholat, bening. Kenapa? Itu karena hadis-hadisnya banyak betul di situ. Mana mau dikerjakan? Mana dia? Mana yang wajib? Nggak ada di situ nampak yang mana wajib, mana tak wajib. Tak nampak, tak tahu kita. Ya, semua nampak karena hadisnya begitu saja. Siapa yang kemudian mengekstrak lalu menjelaskan ini wajib, ini yang sunnahnya? Siapa? Para ulama. Ya. Dari mana para ulama ini tahu? Dari gurunya. Gurunya dari mana tahu? Dari gurunya lagi. Gurunya dari mana lagi? Terus dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode pengambilan hukum ini itu diajarkan secara beruntun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat kepada tabiin kepada tabiin dan seterusnya kepada ulama-ulama salaf dan khalaf hingga sampai kita sekarang ini. Jadi mengkaji fikih itu sebenarnya adalah mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sebabnya kalau kita ngaji fikih, contoh fikih Syafi'i, Imam Syafi'i itu imam fikih. Tapi julukan Imam Syafi'i apa? Nasirus sunnah, ulama yang menolong sunnah. Kenapa? Inilah beliau. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Kami dulu tidak begitu tahu tentang masalah dalil-dalil ini, mana dalil yang am, dalil umum, mana dalil yang khas, dalil khusus. Ya. Karena dalil ini kan semua ayat Al-Quran, hadis ini kan banyak, kita tidak tahu mana dalil yang umum, mana yang khusus. Ya. Misal, kullu amrin zabalin la yabda'u bi bismillah fahuwa abtar au aqta'. Semua pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Masuk WC kita, cebok penting atau enggak? Cebok penting atau enggak? Penting lah, kalau enggak penting bukan hanya bau ya kan. Nggak sah sholat kita kalau nak cebok kita. Penting enggak? Nah, di dalam kamar mandi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kok baca Bismillah di dalam kamar mandi? Itu hadisnya. Itulah kelirunya. Hadisnya ada. Semua pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus dari barakan rahmat Allah. Tapi apakah dalam kamar mandi kita boleh baca Bismillah? Itu dia. Kalau kita cuma baca hadis saja, pening kita. Ini ada hadisnya. Terus ini ada hadisnya. Terus langsung melaksanakan. Tunggu dulu. Ada dalil yang umum. Itu tadi dalil umum dia. Dalil khususnya mana? Dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi masuk kamar mandi, Nabi melepas cincin beliau. Karena cincin beliau khatam, ada stempel. Cincin dalam bahasa Arab khatam. Stempel dalam bahasa Arab khatam. Stempel.
Jadi orang zaman dulu ngasih stempel pakai cincin. Di cincin Nabi itu ada ukirannya. Ya. Cincin Nabi ada Allah Muhammad. Ada. Jadi makanya kalau dulu surat di stempel pakai cincin memang. Gitu. Itu cincin. Nabi melepaskan cincinnya. Kenapa? Tak boleh asma Allah ditulis, dibawa masuk ke dalam. Itu dalil yang khusus. Muhammad mengatakan, kalau bukan karena Imam Syafi'i, kami tidak begitu tahu mana dalil-dalil yang umum, mana dalil-dalil yang khusus. Nah, jadi itu enaknya kita mengaji fikih, kita sudah dapat intisari daripada dalil-dalil yang begitu banyak itu, sehingga nggak salah kita dalam melaksanakan antara hukum-hukum Allah. Itu kan kita mengaji fikih itu. Baik, dan lanjutkan kaji kita masih dalam fikih ibadah. Ini mungkin terakhir dalam bab sholat. Insyaallah pada kajian selanjutnya kita akan praktek sholat dalam pandangan 4 mazhab. Biar tahu fikih Syafi'i ini begini nih sholatnya. Nanti modelnya nanti Ustaz kita, modelnya Ustaz kita. Ya kita minta Ustaz kita jadi modelnya di sini. Bagaimana mengangkat tangannya, ya kan? Meletakkan tangannya, bersedekahnya di sini, ya kan? Di sini atau di bawah itu ada. Kita insyaallah kita akan praktekkan dalam 4 mazhab. Tapi jangan semua dipraktekkan. Kita mazhab Syafi'i. Yang kita praktekkan dalam sholat nanti tetap fikih Syafi'i. Tapi kita mengerti, faham tentang fikih mazhab yang lain. Jadi nggak aneh kita. Ya, kita sholat at-tahiyatul kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sebelah asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita pun tengok samping ini kan, gerak-gerak. Kenapa gerak-gerak kalau ini batal itu dia kan? Dia nggak tahu yang begini-begini itu fikih Maliki itu. Begini. Ya kan? Nah, jadi dengan begitu kita di samping ini fikih Maliki rupanya. Gitu jangan ikut-ikutan. Kita belajarnya fikih Syafi'i, tapi kita perlu tahu ya, takbir Allahu Akbar kita kan standar sini. Ada, kan? Allahu Akbar. Terus nggak sedekap dia, kenapa tangannya ke bawah? Itu fikih Maliki, mazhab Maliki. Ada yang seperti Maliki tapi menyamping begini, itu Syiah. Jadi tahu kita ada belakangnya Syiahnya lagi. Ya, tapi kita nggak belajar tentang Syiahnya, sekedar tahu saja. Ya, jadi kita mempelajari fikih yang memang kita akan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita juga mengerti fikih-fikih lain ya, yang sederhana, sehingga kita memunculkan wawasan dan juga toleransi dalam melaksanakan ibadah. Insyaallah kita di kajian Sabtu, ini Sabtu ketiga kan, Sabtu pertama lagi nanti ya, bulan depan Sabtu pertama insya Allah ya. Baik, kita masih menghabiskan ini bab sholat ini, sholatul kusuf wal khusuf. Al kusuf adalah sholat gerhana matahari, al khusuf itu sholat gerhana bulan. Jadi memang ada sholat yang khusus ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholatul kusuf wal khusuf minas sholatil masyru'ah li sababin. Sholat kusuf, sholat gerhana itu baik bulan atau gerhana matahari merupakan sholat sunnah yang disyariatkan karena suatu sebab. Nah, kalau ada sholat yang terjadi atau dilakukan karena suatu sebab, maka di sana tidak ada larangan masalah waktu pelaksanaan. Ya, kan ada waktu-waktu yang dilarang nih. Ya, ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Salah satunya adalah ketika matahari sedang di tengah-tengah, ketika terbit tengah-tengah sama terbenam, kan itu dalam hadis Nabi. Nah, terjadi gerhana matahari pas matahari di tengah-tengah. Sholat boleh nggak sholat kita? Boleh nggak sholat gerhana? Pas gerhana matahari pas lagi di tengah-tengah ada. Boleh. Kenapa? Karena sholatun lisababin. Sholat karena ada sebabnya.
Yang tak boleh itu sholat yang tak ada sebab. Alah kepengen sholat lah, itu tak boleh. Itu tak boleh. Ya, jadi kalau sholat gerhana ini memang sholat yang dilaksanakan karena ada sebab. Apa sebabnya? Ya gerhana. Ya memang gerhana. Kalau nggak ada gerhana ya nggak bisa sholat gerhana, kan begitu. Wa yartaji'u fiha al-muslim ila Allah azza wa jalla ayaksifal bala wa yu'idud diya. Di mana orang-orang muslim kemudian berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah agar diangkatkan, disingkapkanlah bala ataupun bencana ataupun musibah ataupun ujian, dan mengembalikan cahaya matahari kembali. Kalau kita mengkaji secara sains, tentu kita tahu gerhana matahari itu terjadi ketika antara matahari dengan bumi ada bulan, ya kan? Ketutup dia. Bayangannya cuma nampak bayangan, tertutup dia, terhalangi cahaya matahari sampai ke bumi gara-gara ada bulan. Kan begitu secara sainsnya. Ya. Kalau gerhana bulan bagaimana? Antara matahari dan bulan di tengah-tengahnya bumi. Jadi bulan sedang berada di sini, jadi nggak nampak. Ya. Terhalangi cahaya matahari yang sampai ke bulan oleh bumi. Kan begitu secara sains. Secara sains nanti kalau gerhana matahari, ya matahari, bulan, bumi, ketika nanti bulan itu bergeser, tentu cahaya sampai lagi ke bumi, kan begitu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani menjamin bahwa bulan itu akan terus bergeser? Siapa berani menjamin? Tidak ada. Tidak ada. Bulan itu terus berputar pada arah edarnya, ya, evolusi di orbitnya memutar dia begitu kan. Siapa yang berani menjamin bahwa bulan akan terus beredar dalam orbitnya? Tidak ada yang berani menjamin. Kenapa? Karena berputarnya bulan itu juga sesuai dengan perintah Allah. Karena berputarnya itu pas. Di dunia ini mana ada sesuatu yang terjadi begitu saja secara pas? Nggak ada. Harus diatur. Harus diatur. Mana ada terjadi secara pas begitu saja? Kita ngelempar bola gini, apa langsung masuk ke dalam keranjang? Kan tidak. Ya, sekedar lempar begitu pasti masuk? Nggak mungkin. Harus diukur bagaimana cara memasukkannya. Apalagi bulan, bumi, mana bisa? Yang mengatur semua adalah Allah. Maka ketika terjadi gerhana matahari, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui tentang gerhana ini, kalian akan merasa sangat ketakutan dan tidak akan mau keluar dari masjid sampai selesai gerhana ini lagi, sampai terbit lagi matahari. Kenapa? Ketika memang nanti Allah tidak gerakkan lagi bulan itu, tetap begitu saja dia tertarik dia dengan gravitasi si matahari, mau bilang apa? Ya, gerhana terus lagi dia, tak bergerak-gerak. Maka Rasulullah katakan apa? Ketika terjadi itu bersahabat, sholat, ya, iltaji ilallah, ayo kembali kepada Allah. Kenapa? Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita sekarang kan lain Pak ya, ya. Ada gerhana matahari rame-rame kita nonton, ya kan? Gerhana nonton, ya nonton. Ya. Pakai apa? Kacamata. Itu yang kita lakukan sekarang kan. Nggak apa-apa sebenarnya, boleh, tak masalah. Tapi lihat tanda kebesaran Allah di sana, bahwa yang membuat itu terjadi adalah Allah. Maka kalau terjadi gerhana, kita tetap laksanakan sholat gerhana, ya. Supaya apa? Supaya Allah kembalikan lagi cahaya matahari itu. Allah kembalikan lagi, bersinar lagi, dia tak terhalang lagi oleh bulan tadi. Wa qad syuri'a salatul kusuf fi sanatil tsaniyati lil hijrah. Pertama sekali disyariatkan salat gerhana itu pada tahun kedua Hijriah. Salat gerhana matahari
Wa amma salatul khusuf al-qamar faqad syuri'at fi sanatil khamisah minha. Adapun salat gerhana bulan disyariatkan pada tahun ke-5 Hijriah. Ya. Nah, kemudian hukumnya bagaimana? Hiya sunnatun muakkadah. Dia sunnah yang sangat dianjurkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, dua tanda-tanda kebesaran dari banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Ia tidak terjadi karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat gerhana tersebut, fasallu wad'u, salatlah kalian, berdoalah kalian, hatta yukshifu ma bikum, hatta yankashifu ma bikum, sampai terbuka lagi, artinya mataharinya bersinar kembali. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha, dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat gerhana. Hadis ini muncul ketika anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Anak Nabi Muhammad yang laki-laki ada berapa? Ada berapa? Ini anak Nabi Muhammad. Nah, tadi kita tahu Nabi Muhammad, anak Nabi Muhammad tak tahu. Berapa? 3. Nah, tadi kelebihan satu tadi itu. Anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 4. Ya. Biasa kalau kami mengajarkan anak-anak 3 itu ada lagunya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, ada 3 tuh. Anak RA, Suratul Atfal. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Nah gitu dia. Enak tuh. Anak-anak 3 menghafal dia. Ya. Nenek-neneknya lupa. Kami hafal Ustaz, tapi dulu sekarang lupa. Nah, anak Nabi yang laki-laki ada 3. Ada Qasim. Qasim ini wafat masa di Mekah sama Khadijah. Kemudian ada Abdullah juga meninggal wafat ketika masih di Mekah. Nah, Ibrahim ini adalah anak antara Nabi Muhammad dengan ibundanya yang bernama Mariyatul Qibtiyah, Maria Al-Qibtiyah. Ya. Nah, lahirlah anak laki-laki yang Nabi namakan dengan Ibrahim, karena Nabi Muhammad itu cinta dengan Nabi Ibrahim, ingin agar anaknya itu seperti Nabi Ibrahim. Nah, di usia yang masih muda, Ibrahim ini meninggal, wafat. Ketika wafat, siang itu langsung gelap, matahari gelap. Gerhana terjadi rupanya, siang-siang gelap. Orang-orang mengatakan ini karena wafatnya Ibrahim nih, wafat anak Nabi Muhammad, jadi gerhana semua, hilang cahaya matahari. Nah gitu, makanya keluarlah hadis ini. Gerhana itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bukan terjadi karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Nah itu, ya, makanya ini keluar hadis ini. Maka hukumnya sunnah. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, kaifiatnya? Nah, kaifiatnya ini, sholat gerhana itu tetap dia 2 rakaat, ya, dan disunnahkan fiha al-jamaah, dengan berjamaah, ya, tapi tidak ada qomat. Jadi bagaimana? As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Nah, kemudian setelah sholat didirikanlah khutbah, ya, dengan khutbah. Khutbahnya bagaimana? Sama seperti khutbah Jumat, dipenuhi syarat dan rukun khutbah Jumat, ya, sama seperti itu. Yang membedakan sholat gerhana ini, meskipun dia itu 2 rakaat,
tetapi rukunya 4. Rakaat pertama rukunya 2 kali. Jadi setelah membaca Al-Fatihah ruku, Sami Allahu liman hamidah, Al-Fatihah lagi, ya, baca ayat lagi, baru ruku lagi, i'tidal, baru sujud. Nah, rakaat kedua pun demikian. Setelah Al-Fatihah baca surah, ruku, i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, baca ayat lagi, Al-Fatihah lagi, ayat lagi, baru ruku. Jadi rakaatnya 2, tapi rukunya 4. Nah, itu yang membedakan. Kan jarang-jarang, ya, jarang-jarang kita laksanakan karena ya nggak sering juga kan gerhana kan. Nah, itu dia. Nah, kemudian pelaksanaan sholat gerhana ini adalah ketika kita menyaksikan terjadi gerhana bulan. Di mana? Di tempat kita. Kalau gerhana bulannya di Papua, kita nggak usah sholat gerhana. Akan terjadi gerhana bulan di sebagian Indonesia, Papua, Wakatobi, gitu kan, daerah sana. Kita di sini sholat gerhana nggak perlu. Kita sholat gerhana ketika terjadi gerhana. Di mana? Di tempat kita. Kalau gerhananya nampaknya cuma di Papua, ya di Papua sanalah yang sholat gitu. Karena apa? Sholat gerhana, sholatu sunnah lisababin, karena ada sebabnya, ya, karena ada sebabnya. Kapan dilaksanakan? Mulai terjadinya gerhana sampai kapan? Sampai selesai gerhana, itulah waktunya. Ya. Yang paling bagus ketika mulai gerhana langsung orang sholat, dan tidaklah selesai sholat beserta dengan khutbah-khutbahnya kecuali telah selesai gerhananya. Itu yang Nabi lakukan dulu. Tapi kalau sepanjang itu lumayan juga kan? Gerhana itu bisa sampai 2 jam, ya. Dari mulai pertama dia masuk gerhananya itu nampak sampai selesai sampai 2 jam itu, ya. Jadi kalau sepanjang itu jemaah yang nggak tahan kan gitu. Ustadznya apalagi kan, khutbah sepanjang-panjang itu khutbahnya, sholatnya sudah panjang dan memang bacaannya panjang, ya, bacaannya itu panjang. Nah, ketika sholatnya adalah sholat gerhana matahari, berarti dilaksanakan siang, maka bacaannya juga seperti sholat zuhur, sir. Ketika sholatnya adalah gerhana bulan, berarti kan malam hari, maka bacaannya jahar, dikeraskan, ya, seperti itu, ya. Jadi mengikuti daripada waktunya, jadi antara sir dengan jahar. Nah, ini dia. Kalau yang Nabi lakukan, ya, pada rakaat yang pertama itu lebih kurang Nabi membaca 200 ayat. Nah, itu Al-Baqarah tuh. Lalu pada rakaat yang kedua lebih kurang 150 ayat. Itu dia. Di rakaat pertama, berdiri yang pertama sama berdiri yang kedua. Pada rakaat yang kedua berdiri yang rakaat yang kedua berdiri yang pertamanya 100 ayat. Wah, begitu juga 100 ayat nih. Kita, ya. Imam baca surah Al-Insan aja dah gini-gini, ya kan? Ya. Kita kalau di Jumat di sini ada apa? Sujud tilawah pada hari Jumat. Ada ramai lah. Ada sebahagian jemaah tahu dan masjidnya ini ada baca saja ada sama Al-Insan ini kabur ya cari masjid lain. Ya, ada bukan tak ada, lama panjang di situ katanya. Nah, ada sebagian jemaah yang nyari di mana nih ada masjid yang sholat subuh Jumatnya ini ada sajadah sama Al-Insan. Nah, jadi ada sebagai orang yang nggak sanggup ya. Nanti bayangkan berarti kalau 4 rakaat ada sekitar 400-500 ayat berarti kan? 500 ayat itu Al-Baqarah tambah Ali Imran dan sedikit An-Nisa.
itu 5 sekitar 5 juz. 5 juz. Orang sholat tarawih di Masjid An-Nur aja, An-Nur juga 1 juz satu malam ya. Masjid Raya Pasar Bawah lah yang saya tahu. Satu malam 1 juz aja orang udah goyang gitu. Padahal ngebut imamnya tuh, ngebut dia tuh wajahnya. 1 rakaat cuma satu halaman begini. Nah, itu dah orang udah goyang-goyang udah. Masya Allah. Nah, ini apa lagi 500 ayat dalam sekali sholat, 5 juz lebih kurang, luar biasa. Ya, subhanallah. Nah ini terkait dengan sholat gerhana. Ada yang bertanya? Silakan. Baca. Baik, pertanyaannya kamu mundur sedikit ya. Iya, baik. Bisa menjamukan seorang yang dalam keadaan sakit, dia tidak bisa sholat, tapi tak bisa pakai air, dia geraknya itu terbatas. Apakah bisa ditayamum oleh orang lain? Saya yang kedua mengenai tadi Ustaz bilang bahwa pada rakaat terakhir ini saya imam, ini jadi imam. Jadi mau salam itu buang angin. Apakah saya teruskan salamnya dan bagaimana kedudukan salat jemaah itu dan bagaimana pula saya nanti apakah mengulang atau tidak? Ya, baik. Pertama terkait dengan masalah wudhu dan tayamum. Ketika kita tidak bisa berwudhu sendiri, kita boleh diwudhukan oleh orang lain. Ya, boleh diwudhukan oleh anak kita. Ya. Tapi kalau bapak-bapak sebaiknya jangan istrinya lah. Baru diwudhukan batal lagi. Ya kan istrinya kan. Sentuh. Dalam fikih Syafi'i kan begitu. Yang menyentuh bersentuh dengan suami istri batal. Ya kan? Karena suami istri bukan mahram. Suami istri bukan mahram, Pak. Kalau suami istri mahram nggak boleh nikah mereka. Suami istri itu bukan mahram, tapi nikah. Makanya boleh bersentuhan, boleh berdoa. Kalau mahram tak bolehlah menikah. Mahram itu artinya orang yang tak boleh dinikahi. Ya. Nah, jadi kalau istri kan bukan mahram. Kalau istri yang mau wudukan, nggak jadi wuduknya itu. Demikian batal. Lalu kapan wuduknya? Jadi yang mewudukkan itu adalah anaknya. Ataupun ya satu gender, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah begitu ya. Kalau nggak bisa berwuduk maka ditayamumkan. Ya. Nggak bisa berwuduk ini memang tak bisa kena air. Ya. Jadi kalau seperti boleh sah, nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah dengan itu. Mau dia jadi makmum atau jadi imam. Tapi sebaiknya orang yang tak bisa berwudhu sendiri berarti kan geraknya terbatas. Orang yang dengan gerak terbatas ini tidak dianjurkan menjadi imam. Kenapa? Karena pelaksanaan gerakannya itu tidak itmam atau tidak sempurna. Walaupun bacaan dia lebih bagus, tapi kalau dia tak bisa melaksanakan rukun dengan sempurna karena sakit, maka jangan dia yang jadi imam. Misal adalah imam tetap kita, kemudian sakit kakinya, tak bisa dia berdiri, dia sholatnya duduk, jangan pula dia yang jadi imam. Sudah dia duduk, ya kan? Dia boleh jadi imam. Karena ada beberapa pendapat bahwa kalau imam duduk maka makmum duduk. Iya. Maka tak bisa orang yang dalam kondisi tak bisa sempurna gerakannya menjadi imam. Gitu. Makanya sebagian jadi imam. Ya. Nah kemudian itu dia. Jadi baik jadi imam jadi makmum sama, boleh ditayamumkan, boleh diwudukan. Selagi masih bisa berwudu maka tidak boleh tayamum. Kecuali memang sama sekali nggak boleh kena air lagi baru tayamum. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kita jadi imam, saya bisa jadi imam, ya, ketika jadi imam sudah tahiyatul, tinggal salam ya lagi, ya, nggak tertahan lagi udah keluar angin, tapi halus, gitu kan? Ya ini belakang kan nggak tahu, ya, kecuali kita yang tahu, gitu kan? Nah ini pertanyaan seperti ini ada dalam fikih nih. Jadi dari zaman dulu sudah ada pertanyaan, apakah sholat saya sah? Yang pasti sholat saya tidak sah.
Udah pasti. Ya, kenapa? Ya belum salam udah batal, enggak sah. Apakah sholat makmum saya itu sah? Sah. Ya. Karena yang batal saya, makmum enggak ada ikut-ikutan. Kecuali makmumnya ikut. Jadi tidak ada imam sama makmum sama-sama batal. Ya kan? Yang ketiga, apakah saya harus mengumumkan sama jamaah saya bahwa sholatnya batal? Tidak. Salam aja. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Udah salam aja. Makmum kan masih sah. Ketika salam dia sah mereka. Yang tidak sah saya mengulang. Saya mengulang. Kecuali baru takbir. Allahu Akbar. Ya. Baru baca Al-Fatihah. Ini nggak usah saya umumkan sama jamaah. Malu saya. Saya harus lanjutkan ini. Masih ada 4 rakaat lagi. Ini tak boleh, ini haram ini. Ini haram. Kenapa? Masih panjang perjalanan nih. Ya. Dia harus istikhlaf namanya. Ya. Dia mengundurkan diri. Makmum yang di belakang imam itu yang berangkat menjadi imam, mengganti nama istikhlaf, ya, mengganti. Nah, itu nggak boleh kita dari awal. Kalau yang tadi kasusnya sudah tinggal terakhir, sudah tahiyat, macam mana yang di belakang mau maju-maju kan nggak bisa, ya, nggak paham dia. Karena apa? Karena tidak semua juga paham masalah bab istikhlaf ini, ya. Ada imam batal dia, ya. Kan begini ya. Astagfirullahaladzim. Megang hidung. Kalau dalam fikih disebut megang hidung, artinya dia itu dalam keadaan batal buang angin gitu. Padahal nggak ada bau. Dari megang hidung ini. Yang di belakangnya tak paham. Dilihat imamnya kabur istilahnya kan, pergi. Ada pun bingung dia. Tengoknya, imam pergi ini. Macam mana ini? Tidak ada yang boleh maju. Tak paham. Padahal yang di belakang imam itu yang maju. Ya, makanya belakang imam tuh harus ngerti fikih juga. Nah, dia maju. Dan sebahagian ada pula sama-sama mau maju. Macam mau pilkada pula kan sama-sama mau maju kan. Enggak, yang belakang imam yang maju. Ya, maka pas belakang imam itu harus orang yang ngerti fikih. Itu. Jadi dia yang maju, jangan yang lain. Yang lain pula mau maju dari sana, dari pinggir dia maju pula dia. Tak ada yang maju, biarlah awak yang maju sekarang. Nah, jadi kalau dia masih di awal tak boleh. Tapi kalau sudah di akhir, sudah tahiyat akhir, tidak memungkinkan lagi istikhlaf di sana, lanjutkan salam. Ya. Imamnya harus mengulang lagi sholat, makmumnya tidak. Karena batalnya imam tidak menyebabkan batalnya makmum dalam fikih Syafi'i. Dalam fikih Hanafi batal. Fikih Hanafi itu kan bukan Hanafi ya. Karena dalam fikih Hanafi ketika kita bermakmum kita nggak baca apa-apa. Makmum nggak baca apa-apa. Iya betul-betul ikut imam. Nggak baca Al-Fatihah juga, dengerin aja. Makanya kalau batal imam batal makmum. Dan fikih Syafi'i tidak. Makmum wajib juga membaca Al-Fatihah kan begitu. Makanya batal imam nggak batal makmum. Nah itu dia. Dalam fikih Syafi'i seperti itu. Jadi begitu dia. Mudah-mudahan sudah jelas. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini terakhir soalnya nih. Sholatul istisqa, sholat minta hujan. Pernah melaksanakan? Pernah Bapak Ibu langsung sholat istisqa? Ada yang udah, ada yang belum ya. Waktu masa-masa apa dulu tuh ya? Masa-masa asap ya dulu ya. Masa-masa asap itu memang luar biasa. Ya. Dan masalah sholat istisqa ini jangan kita anggap bahwa ketika kita habis sholat istisqa itu pasti turun hujan, tidak. Ya. Dan kemudian jangan juga menganggap bahwa kalau langsung turun hujan berarti yang hebat itu imamnya, jangan.
atau khatibnya, ya Allah turunkanlah hujan, terus turun dari imam, tak betul wali ini, wali enggak, ya, enggak juga. Ya, itu semua kalau kita sholat istisqa, semua doa kita bersama itu, tidak ada satu orang, nggak ada one man show. Saya mengimami sholat istisqa berapa kali, ada langsung turun hujan, ada yang enggak. Ya. Kalau pas turun hujan, orang pikir, wah mantap, terus tak sendirian ini doa itu memang turun hujan, Pak, turun hujan. Woi wali ini, bukan, mana ceritanya wali? Tidak ada itu urusannya dengan wali, tidak wali. Doa bersama, tidak ada yang namanya doa si imam, doa si khatib, nggak ada. Nah, itu perlu kita pahami, jangan tuh nanti nggak turun hujan, nggak bagus imamnya ini, nggak bagus. Udah ganti imam yang lain, sholat lagi kita. Nggak ada hubungannya dengan itu, ya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kadang-kadang ada begitu Pak di masyarakat. Ya, kalau sholat istisqa itu si ini aja. Kenapa? Kemarin ketika doa turun, memang turun pernah Pak, bukan tak pernah. Beberapa kali turun pas doa turun ya, gerimis turun. Oh tak betul, awak pun naik kan, turun hujan langsung. Bukan sama sekali enggak. Itu karena jamaahnya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena doanya hewan-hewan yang dibawa bersama. Boleh jadi seperti itu. Ada masanya juga sudahlah nangis-nangis berdoa, enggak turun juga udah makin panas. Ya, enggak turun. Wah, ini imam sama khatibnya enggak bagus ini. Bukan datang hujan, panas. Makin panas. Enggak ada hubungannya. Ya. Nah, itu dikasih apa dulu penjelasan dulu masalah sholat istisqa ini. Kadang-kadang ada yang begitu. Ya. Nah, apa itu sholat istisqa? Sholat untuk meminta hujan. Ya. Nah, kemudian sholat istisqa ini dianjurkan sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika terjadi kekeringan panjang di kota Madinah, ya, maka Nabi pun di kota Madinah pun pernah terjadi kekeringan, bukan tak pernah. Ya, di masa Nabi itu, Nabi masih hidup lagi. Ya, Nabi berdoa, ya, Nabi berdoa supaya turun hujan. Nah itu dia. Sebelum pelaksanaan ibadah sholat istisqa, maka dianjurkan agar seorang imam atau pemimpin satu daerah itu semestinya mengumumkan kepada masyarakatnya untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Lalu kemudian yang kedua, mereka bersedekah untuk orang-orang miskin dan al-khuruj 'anil mazalim, ya. Melepaskan diri dari kezoliman. Artinya kalau ada sangkut paut utang orang belum dibayar, ada gaji orang belum dikasih, itu diselesaikan segera secepatnya. Wa islahu dzatil bayyin, dan memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, syamu arba'ata ayyamin mutatabi'ah. Berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Di satu hari, yang kedua, ketiga, hari keempatnya sholat istisqa sama-sama. Dan kemudian disunahkan juga membawa hewan-hewan, ya, memakai pakaian yang buruk dan membawa hewan-hewan ketika pelaksanaan sholat istisqa itu. Nah, tujuannya apa itu? Tadi minta kita kasih sayang Allah. Nggak dianjurkan kita pakai pakaian bagus-bagus kalau sholat istisqa, ya, pakaian buruk menampilkan kita ini hina, hina kita, hina, nggak ada apa-apanya. Itulah ya. Idza atammu shalah khataba al-imam fiha khutbatain. Pelaksanaan salatnya 2 rakaat, dan setelah salat 2 rakaat maka imam pun berkhutbah dengan 2 khutbah, sama seperti khutbah Idul Adha ataupun salat Jumat, ya. Fa idza bada al-khutbah ats-tsaniyah wa madanahu wa thuluthaha istaqbala al-khatib al-qiblah wa istadbara al-musallin wa hawwala rida'ahu bi ayyi ja'al 'alahu asfalahu wa asfalahu 'ala. Dan ketika di
khutbah yang kedua, kira-kira sudah sepertiga khutbah yang kedua, maka khatib berbalik badan ke arah kiblat, lalu membalikkan ridah korbannya itu dibalikkan, yang kiri ke kanan, yang atas ke bawah, dibalikkan sambil menghadap arah kiblat. Itu sunnahnya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu ketika pelaksanaan sholat istisqa tadi. Wa izharul mazidi min at-tadallul lillahi azza wa jalla, dan menampakkan kehinaan, ya, lebih banyak kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu ayyas'alan nasu mislahu, dan disunahkan juga orang-orang ataupun jamaah yang hadir melihat imamnya membalikkan sorbannya, mereka pun membalikkan sorbannya juga. Baik, ini merupakan akhir dari kajian fikih bab sholat kita. Ya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan praktek sholat dalam 4 mazhab, insya Allah. Lalu setelah itu kita masuk kepada ahkamul janazah, ya, masalah hukum-hukum jenazah. Baik, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kalau ingin bertanya masalah sholat, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah? Ya, silakan. Jadi ini pelaksanaan mau sholat Jumat, Ustaz. Ya. Jadi kita kan maju ke depan, mau di depan kan. Jadi kita ketuk. Jadi ketika berbunyi, mau balik kita mau berwudu kan terlambat sholat Jumat. Ya. Apakah kita wajib mengulang sholat zuhur atau gimana? Ini pertanyaan bagus sekali ini. Ketika kita berada dalam pelaksanaan sholat, ya, ini sudah di akhir nih, rakaat yang kedua nih, ya, ruku pula lagi. Pas ruku juga kurang ketahan kan, kalau lagi berdiri masih bisa tahan ya. Pas ruku, tak gitu. Mau kita balik tidak memungkinkan, masjid lagi penuh, macam mana kita melewati orang, ya kan? Kemudian ketika kita nanti mau balik pun, melangkah orang, wudhu kita selesai, kita wudhu orang udah selesai sholat tuh. Mau sholat apa lagi? Dalam kondisi demikian, maka kita tetap lanjutkan sholat kita meskipun kita batal. Lalu nanti kita ngapain? Sholat zuhur, ya, sholat zuhur kita. Ya memang tidak bisa. Kecuali mungkin dia di belakang posisinya. Akhirnya kalau di belakang keluar terus, ya, keluar, wudhu, sholat, ya. Tapi telat, iya nggak apa-apa, telat, nggak ada masalah. Dia karena batal, bukan karena dia terlambat dari rumahnya. Dia wudhu, dia sholat ikut, baru ketika imam salam dia sempurnakan 2 rakaat sholat Jumatnya itu. Kenapa? Dia ikut khutbah, dia hanya batal. Tapi kalau kondisinya seperti tadi di depan, ya, tidak memungkinkan untuk keluar, dan kalau keluar pun sudah pasti sudah selesai, maka lanjutkan saja sholatnya meskipun dia batal, lalu nanti dia sholat zuhur. Kenapa? Karena dia berada dalam kondisi darurat itu, masuk kondisi darurat. Kalau dia melangkah-langkah orang, menzolimi orang lain, Bapak Ibu sekalian, jangan salah. Haram hukumnya mengganggu orang sholat. Haram hukumnya, ya, apapun bentuk gangguannya. Makanya ketika kita bau badan kita, bau mulut kita, itu haram seseorang itu dilarang oleh Nabi untuk berangkat ke masjid. Karena Nabi apa? Fala yaqrabanna musallana man akala suman, siapa makan bawang putih. Kenapa? Bau samping mulut tuh. Ya. Kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Haram. Makannya enggak haram, makan bawang putih, makan jengkol, makan petai, itu enggak haram, makruh. Tapi dengan makan itu lalu kemudian orang sholat di samping kita terganggu, itu haram.
Ya. Dan setiap detik ia berdosa. Nah, ini bahayanya. Setiap detik dia terganggu. Bau terganggu dia. Nah, itu. Makannya makruh. Tapi ketika orang terganggu dengan baunya maka haram. Nah, termasuk juga ketika kita tadi posisi di depan, ya, lalu kita batal posisi lagi sholat, melangkah-langkah kepala orang, melangkah-langkah itu haram. Makanya disitulah fikih itu dibutuhkan namanya prioritas, pemahaman fikih yang mendalam. Kalau orang tak paham ini, derabasnya semua lompat dia orang, lagi sujud, lompat dia semua, kena kepala orang, terpijak kepala orang, kena pijak tangan orang, tak peduli dia. Begini saya mau sholat, batal. Nah itu, jadi kefahaman tentang fikih itu harus dalam, harus dalam. Kondisi seseorang ketika lagi sholat itu sangat membutuhkan pemahaman fikih. Ya, kalau tidak memungkinkan untuk keluar, jangan keluar. Kenapa? Menzolimi orang yang sholat haram. Berapa kali haram, dosa besar dia. Dosa besar, mengganggu orang sholat dosa besar, dosa kecil. Ya. Jadi kalau kita paham ini, nah, selesai. Toh kita masih bisa mengganti sholat Jumat kita dengan sholat zuhur. Masih bisa kita dengan sholat zuhur. Karena apa? Ta'azzur, kita ada uzur. Kecuali malas-malasan di rumah, malas-malasan, nah, itu tak ada uzur. Ya, tak ada uzur. Ini memang ada uzurnya. Nah, baik, terima kasih Pak, pertanyaan bagus sekali. Ada pertanyaan? Ada lagi sebelum kita tutup ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu waktunya kapan saja, kemudian niatnya seperti apa, kemudian kalau sholat yang lama-lama itu, jika kita mau qadha, apakah sholat ba'diyah kubliyah itu tetap dilaksanakan? Baik. Nah, saya pernah bertanya, kami pernah bertanya kepada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala terkait dengan orang yang ya dulu tidak sholat, dulu malas-malas sholat, kemudian dia taubat. Apakah wajib mengganti sholatnya? Kata Syekh Buti, wajib. Bagaimana menggantinya? Dia cara menggantinya diperkirakan dulu berapa lama dia tinggal sholat. Ada kira-kira setahun. Maka selama setahun dia tidak usah melaksanakan sholat qobliyah. Kalau dia pemalas misalnya, tak usah dulu dia sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi qobliyah dia itu sholatnya, misalnya sholat zuhur. Sholat dulu dia zuhur, qadha dulu zuhur dia. Kalau dia cukup waktu dan dia rajin, nah sholat qobliyah silahkan. Tapi qadha dulu, karena qadha ini wajib hukumnya. Selama berapa lama? Selama setahun. Dan selama setahun setiap hari ketika dia sholat subuh, dia enggak qobliyah subuh, dia sholat subuh dulu qadha, baru dia sholat subuh berjamaah. Zuhur begitu juga, asar begitu juga, maghrib ba'diyahnya. Boleh juga qobliyahnya boleh, ba'diyah juga boleh. Isya juga gitu, boleh silahkan. Jadi selama setahun itu terus, nggak usah sholat sunnah dia, sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Itu kata Syekh Budi dulu. Supaya apa? Ini kan berarti orang yang malas nih, ya orang malas. Ya. Nah habis setahun dia nggak sholat itu malas berarti. Ya. Nah kemudian kalau dia termasuk orang yang terlupa, bukan orang yang malas, memang terlupa karena perjalanan, karena sakit dan lain-lain sehingga dia harus mengqadha sholatnya, maka dia itu melaksanakan qadha itu boleh kapan saja, ya, boleh kapan saja di waktu yang dia lapang, ba'da isya, ketika mau sholat tahajud, setelah sholat duha, itu tidak masalah, kapan saja boleh, ya, selain dari waktu-waktu yang diharamkan. Misalnya pada saat isyraq, seperti sekarang isyraq, ya kan, sebelum isyraq lah namanya ya. Ba'da syuruq baru kita boleh sholat sunnah isyraq kan, setelah itu. Jadi ketika lagi terbit tak boleh. Ketika lagi di tengah-tengah menjelang zuhur itu tak boleh. Ketika mau terbenam menjelang maghrib tak boleh. Selain waktu itu silahkan kapan saja tak masalah.
Yang penting jangan menimbulkan fitnah. Apa itu fitnahnya? Setelah sholat asar tak ada sholat sunnah, lalu kita di masjid kita sholat. Orang pun heran-heran, ngapain Pak Haji ini sholat lagi dia? Jadi fitnah. Mending Pak Haji ini sholatnya di rumah, nggak ada yang fitnah kan? Mau berapa kali sholat lah, nggak ada masalah tuh. Saya mau kodok, iya kodok di rumah aja nggak ada masalah. Apa mesti kodok di masjid menimbulkan fitnah? Karena kadang begini juga Pak Haji. Ada orang, ya, dia sholat memang saya mau kodok betul, tapi jangan di masjid. Ba'da asar ini, ba'da asar orang semua habis sholat asar berjamaah berzikir, dia tegak sholat lagi, muncul fitnah jadinya. Nah itu yang tak boleh. Padahal boleh saja dia sholat boleh, tapi memunculkan fitnahnya yang tak boleh. Lalu bagaimana dengan niatnya? Niatnya sama seperti dengan niat sholat yang lain. Misalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, ya, mustaqbilan qiblati. Nah, kalau langsung memang ini yang namanya adaan. Tapi kalau dia mengqadha, qadhaan. Nah, adaan dengan qadhaan itu bedanya. Kalau dalam bahasa Indonesianya sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, ya kan? Qadha karena Allah Ta'ala. Itu disebut qadha di sana. Nah, baik bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Nah, tak bisa bahasa Indonesia Ustaz, bahasa Minang lah. Nah, ya kan mana tahu tak bisa misalnya. Silakan, tak masalah. Ya. Nah, jadi itu tadi jawabannya Pak Dia. Terima kasih pertanyaannya dan mudah-mudahan kita semua selalu berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita di kajian selanjutnya insyaallah. Semoga semua selalu sehat, selalu berkah, selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.